Hai semua, selamat datang di Teyuka Channel. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film horor terbaru yang berkisah tentang perjuangan seorang calon tumbal sekte sesat dalam usahanya untuk melarikan diri. Gimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film Azrael. Bertahun-tahun setelah pengangkatan, manusia yang tersisa di bumi mencoba meninggalkan kemampuannya dalam berbicara. Mereka diganggu oleh Burned Ones, makhluk humanoid iblis yang tertarik pada daging dan darah manusia. Seorang wanita bernama Azrael diusir dari sekte penghuni hutan, yang dipercaya bahwa berbicara adalah dosa, dan dia juga telah melakukan operasi pengangkatan pita suaranya untuk berhenti berbicara. Tidak hanya sendirian, tetapi Azrael bersama kekasihnya, Kenan. Azrael sangat mencintai Kenan. Sebagai tanda cintanya, ia sempat membuat sebuah gelang dari kayu untuk pacarnya itu. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar sesuatu dan langsung mencari tempat yang aman. Tetapi mereka memutuskan untuk melarikan diri secara terpisah. Sialnya, Azrael dan Kenan tertangkap oleh antek-antek sekte yang dikomandoi oleh seorang wanita bernama Josephine. Mereka dimasukkan ke dalam bagasi mobil layaknya karung beras dan dibawa pergi ke suatu tempat. Azrael dan Kenan lalu dipisahkan satu sama lain. Para pemuja iblis itu mencoba mengorbankan Azrael kepada Burned Ones dengan mengikatnya di atas bangku di tengah-tengah hutan. Josephine menyayat pergelangan tangan Azrael untuk memancing iblis agar mau hadir menyantapnya. Gadis malang itu pun tak bisa berbuat banyak. Tak butuh waktu lama, tanda-tanda kedatangan iblis pun muncul, yang ditandai oleh suara gemuruh benda-benda aluminium yang tergantung saling bertabrakan. Para pemuja iblis itu membelakangi Azrael dan segera melakukan gerakan hembusan nafas dari mulut berkali-kali sebagai mantranya. Hal itu membuat Azrael semakin panik dan mencoba melepaskan ikatan di tangannya hingga dia berhasil melepas salah satunya. Bersamaan dengan mendekatnya iblis, salah satu pemujanya mencoba menahan Azrael. Namun, Azrael berhasil menusuk leher pemuja itu dengan patahan kursi. Hingga akhirnya, Burned One memangsa pemujanya sendiri dan Azrael berhasil melarikan diri. Josephine dan kedua anak buahnya dibuat bingung karena kehilangan Azrael dan juga salah satu anak buahnya yang lain. Setelah berhasil lolos, Azrael berhenti membersihkan diri di sebuah sungai yang berada di tepi bangunan terbengkalai. Namun tiba-tiba muncul seekor iblis gosong mendekat ke arahnya. Syukur alhamdulillah, iblis itu tidak menemukan Azrael yang bersembunyi di dalam lorong yang gelap. Setelah dirasa aman, Azrael kembali melarikan diri yang kemudian menemukan sebuah perkemahan. Ternyata itu adalah perkemahan sekte pemuja Burned Ones. Dia memberanikan diri menyusup pagar perkemahan tersebut. Di situ, Azrael melihat gelang yang dia berikan kepada Kenan tergeletak tanpa tuan. Menyadari kehadiran Josephine, Azrael bersembunyi dan mengintip Josephine mendekati sebuah tenda. Rupanya di sana terbaring seorang wanita tua renta sakit-sakitan. Kemungkinan itu adalah sesepuh mereka. Setelah itu Josephine masuk ke gereja tua di mana di sana sudah banyak antek-antek yang duduk. Dipimpin seorang wanita bernama Miriam sebagai penerjemah spiritual, percaya bahwa angin berbicara tentang kehendak Tuhan dan mendengarkannya melalui lubang di dinding gereja yang reot. Menyadari hadirnya tamu tak diundang, Josephine segera melakukan pemeriksaan. Rupanya, Azrael sudah berada di bawah gereja dan berhasil ditemukan oleh Josephine. Pertikaian pun terjadi di antara mereka. Ketika Azrael nyaris lolos dari perkemahan, Josephine membunyikan kelotekan sebagai tanda bahaya sehingga Azrael pun diburu. Beruntung, gadis itu berhasil keluar dari pagar dan kembali kabur meski hampir tertembak. Larut malam itu, Azrael hampir jadi santapan beberapa ekor iblis. Dengan sekuat tenaga, Azrael melarikan diri hingga dia hampir tertabrak oleh mobil yang melintas.
Pengemudi mobil itu kemudian menawarinya tumpangan, lalu membawanya pergi. Tetapi belum sempat berjalan terlalu jauh, pengemudi mobil itu tertembak oleh salah satu anggota sekte yang membuat kendaraan itu menabrak bangunan. Meskipun penembak tersebut sempat tertabrak, ternyata dia masih bernafas dan terlibat pertarungan sengit dengan Azrael. Setelah pertempuran yang berlarut-larut, Azrael berhasil membunuh pengikut sekte itu dengan senapannya sendiri. Azrael kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Di malam yang gelap, dia melihat api berkobar dengan seorang pria yang tak lain adalah Kinan dipaku di bawah sebuah pohon. Waktu dia mendekatinya, Azrael malah terperangkap oleh jebakan yang dipasang oleh pengikut sekte yang membuatnya tergantung terbalik dengan seutas tali. Tak berapa lama kemudian, beberapa ekor Burnet One datang ke tempat kejadian menyerang dan membunuh pemuja sekte. Tubuh pemuja sekte tersebut dicabik-cabik hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Tapi sayangnya iblis-iblis itu juga membunuh Kinan. Tinggallah Azrael seorang diri yang berhasil nangkring di atas pohon. Salah satu iblis mencoba memangsanya, namun Azrael dapat membunuh iblis itu dengan menggantungnya. Kali ini Azrael kembali lolos dari maut. Dengan membawa senapan salah satu pemuja yang terbunuh, Azrael kembali ke perkemahan. Dia mendekati Miriam dan berniat mengeksekusinya di dalam gereja. Namun, dia berhenti setelah menyadari Miriam sedang hamil tua, sehingga memberikan kesempatan pada Miriam menggetok kepala Azrael dengan wajan yang membuatnya tak sadarkan diri. Namun sebelumnya, Azrael sempat menggaruk perut Miriam saat dia jatuh ke lantai. Atas perintah Josephine, para pemuja kemudian mengubur Azrael di peti mati secara hidup-hidup. Rupanya peti itu terhubung ke sebuah terowongan tempat sang iblis bersembunyi. Dengan lampu minyak yang sudah tersedia, Azrael mencoba menyusuri terowongan itu. Tak lama kemudian si iblis muncul dan Azrael memutuskan kembali ke peti. Iblis itu menghampiri Azrael dan siap untuk memangsanya. Tetapi, makhluk itu berhenti dan mundur setelah merasakan darah Miriam di tangan Azrael. Marah yang bergejolak, setelah Azrael berhasil memanjat keluar dari peti mati yang terkubur, dia kembali ke perkemahan, membakar semua tenda dan melakukan perlawanan dengan senapan yang dia bawa. Azrael membunuh anggota kelompok sekte itu satu persatu, termasuk melumpuhkan Josephine. Membawa sebuah parang, Azrael kemudian memasuki gereja. Dia menghadapi Miriam, dan perkelahian terjadi di mana Azrael kemudian menggigit leher Miriam. Azrael melukai Miriam dengan parah. Beberapa saat kemudian, Josephine yang masih hidup datang untuk membantu Miriam. Sedangkan Miriam sendiri mulai kontraksi dengan perutnya yang akan melahirkan. Azrael berhasil menusukkan parang ke leher Josephine. Hingga akhirnya, wanita itu meninggal saat tangisan bayi Miriam yang baru lahir terdengar. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Miriam mundur ketakutan dari anaknya dan langsung menggorok lehernya sendiri. Azrael kemudian mendekati bayi Miriam yang baru lahir, yang ternyata adalah makhluk seperti kambing yang menyerupai antikristus. Di saat yang sama, para iblis memasuki gereja. Mereka semua mulai meratap saat Azrael berdiri menggendong bayi Miriam. Film yang berjudul Azrael ini pun berakhir sampai di kisah yang membagongkan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.